Indonesia cemas. Indonesia hari ini seperti berdiri di persimpangan panjang yang dipenuhi tanda tanya. Di balik senyum ramah yang masih menghiasi wajah-wajah di jalanan, tersembunyi kegelisahan yang sulit diucapkan. Kecemasan itu tidak selalu meledak dalam bentuk kemarahan, tetapi merayap perlahan ke ruang-ruang batin masyarakat. Ia hadir dalam percakapan warung kopi, dalam lini masa media sosial, dan dalam keheningan rumah-rumah sederhana. Indonesia sedang cemas, bukan karena satu masalah semata, melainkan karena tumpukan persoalan yang terasa tak kunjung selesai. Kecemasan itu bermula dari ketidakpastian. Harga kebutuhan pokok yang naik turun, lapangan kerja yang semakin sempit, dan biaya hidup yang terus meningkat membuat banyak orang hidup dalam perhitungan yang melelahkan. Bagi sebagian besar masyarakat, hari esok bukan lagi ruang harapan, melainkan ruang kekhawatiran. Mereka bekerja keras bukan untuk bermimpi lebih tinggi, tetapi sekadar bertahan agar tidak jatuh lebih dalam. Di kota besar maupun di desa terpencil, kegelisahan ekonomi menjadi denyut yang sama. Takut tidak cukup, takut kehilangan, dan takut tertinggal. Indonesia juga cemas karena keadilan terasa jauh dari jangkauan. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung seringkali tampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus-kasus besar bergulir lambat, sementara perkara kecil bisa berakhir dengan hukuman berat. Ketimpangan ini menumbuhkan rasa tidak percaya. Ketika kepercayaan pada hukum runtuh, masyarakat mulai mempertanyakan makna negara sebagai pelindung. Kecemasan pun tumbuh, karena tanpa keadilan, tidak ada rasa aman yang benar-benar utuh. Di bidang politik, kecemasan muncul dari polarisasi yang semakin mengeras. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekayaan demokrasi justru berubah menjadi jurang permusuhan. Identitas dipertentangkan, opini dipelintir, dan kebenaran sering kalah oleh kepentingan. Media sosial menjadi arena pertempuran kata-kata yang penuh emosi, di mana hoaks dan provokasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat lelah. Mereka tidak hanya cemas terhadap masa depan bangsa, tetapi juga cemas terhadap sesama anak bangsa. Generasi muda Indonesia menyimpan kegelisahan yang berbeda namun tak kalah dalam. Mereka hidup di era peluang sekaligus tekanan. Di satu sisi, teknologi membuka akses luas untuk belajar dan berkarya. Namun di sisi lain, tuntutan untuk sukses datang lebih cepat daripada kesiapan mental. Banyak anak muda merasa tertinggal meski belum benar-benar memulai. Standar kesuksesan yang dipamerkan di layar gawai menciptakan kecemasan kolektif. Takut gagal, takut tidak cukup hebat, dan takut tidak diakui. Indonesia cemas karena generasi penerusnya tumbuh di tengah kebingungan antara harapan dan realitas. Kecemasan juga terasa dalam dunia pendidikan. Sekolah dan kampus seringkali lebih menekankan angka daripada makna. Prestasi diukur lewat nilai, bukan melalui pemahaman dan karakter. Akibatnya, banyak peserta didik belajar bukan karena cinta pada ilmu, melainkan karena takut gagal. Sistem yang menekan ini melahirkan individu-individu yang cerdas secara akademis, tetapi rapuh secara mental. Indonesia cemas karena masa depannya dibangun di atas generasi yang kelelahan sebelum benar-benar matang. Lingkungan hidup menjadi sumber kecemasan yang semakin nyata. Banjir, longsor, dan krisis air bukan lagi peristiwa langka. Alam seakan mengirimkan peringatan berulang, namun seringkali diabaikan. Eksploitasi sumber daya terus berlangsung atas nama pembangunan, sementara kerusakan lingkungan diwariskan kepada generasi mendatang. Masyarakat cemas melihat hutan yang semakin menipis, udara yang semakin kotor, dan cuaca yang semakin tak menentu. Indonesia cemas karena hubungan antara manusia dan alam kian timpang. Dalam ranah budaya, kecemasan muncul dari rasa kehilangan jati diri. Arus globalisasi membawa banyak hal baru, tetapi juga menggerus nilai-nilai lokal. Tradisi perlahan ditinggalkan, bahasa daerah semakin jarang digunakan, dan kearifan lokal sering dianggap kuno. Di tengah modernitas yang serba cepat, Indonesia cemas kehilangan akarnya sendiri. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi, tetapi juga bangsa yang mengenal dan menghargai asal-usulnya. Namun di balik kecemasan itu, Indonesia belum sepenuhnya kehilangan harapan. Di banyak sudut, masih ada cahaya kecil yang bertahan. Ada masyarakat yang saling membantu di tengah keterbatasan, ada pemuda yang berani bersuara untuk perubahan, dan ada komunitas yang menjaga lingkungan serta budaya dengan penuh kesadaran. Harapan itu mungkin tidak selalu terdengar lantang, tetapi ia hidup dalam tindakan-tindakan kecil yang tulus. Indonesia cemas bukan karena bangsa ini lemah, melainkan karena bangsa ini sedang berjuang memahami dirinya sendiri. Kecemasan adalah tanda bahwa masih ada kepedulian, bahwa masyarakat belum sepenuhnya apatis. Justru dari kegelisahan itulah seharusnya lahir refleksi dan keberanian untuk berubah. Jika kecemasan hanya dipendam, ia akan menjadi ketakutan.
Tetapi jika diolah dengan kesadaran, ia bisa menjadi energi perbaikan. Indonesia hari ini memang cemas, tetapi kecemasan itu bukan akhir cerita. Ia adalah pertanyaan yang menunggu jawaban bersama. Jawaban itu tidak datang dari satu pihak, melainkan dari kesediaan seluruh elemen bangsa untuk jujur, adil, dan saling mendengarkan. Di sanalah harapan menemukan tempatnya, ketika kecemasan tidak lagi memecah, tetapi menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih manusiawi. Negara pun memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola kecemasan rakyatnya. Negara yang baik tidak menutup telinga terhadap kegelisahan publik. Ia hadir melalui komunikasi yang jujur, kebijakan yang adil, dan keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat. Ketika negara bersedia mendengar dan mengakui kekurangan, kepercayaan akan tumbuh, dan kecemasan berangsur menurun. Harapan terhadap negara juga harus dirawat dari dalam masyarakat sendiri. Solidaritas sosial, kepedulian antar warga, dan gotong royong menjadi penopang penting di tengah ketidakpastian. Ketika negara belum sepenuhnya mampu menjawab semua persoalan, kekuatan sosial masyarakat dapat menjadi jangkar agar kecemasan tidak berubah menjadi keputusasaan. Pada akhirnya, mengelola kecemasan terhadap negara dengan harapan bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Justru sebaliknya, ia adalah keberanian untuk tetap percaya bahwa perubahan masih mungkin terjadi, sambil terus mengawal, mengkritik, dan memperjuangkan keadilan. Harapan bukan sikap pasif, melainkan komitmen aktif untuk tidak menyerah pada rasa takut. Selama harapan masih dipelihara, baik oleh negara maupun oleh rakyat, kecemasan tidak akan menghancurkan. Ia akan menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa masih layak diperjuangkan, dan negara masih bisa kembali pada jati dirinya, rumah bersama yang aman bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah juga diharapkan bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan kondisi hutan nasional. Data tutupan hutan, izin konsesi, dan dampak lingkungan harus terbuka bagi publik. Keterbukaan data bukan ancaman, melainkan fondasi kepercayaan dan partisipasi bersama dalam menjaga hutan. Lebih jauh, harapan terbesar adalah perubahan paradigma pembangunan. Hutan tidak boleh lagi dipandang sebagai komoditas yang habis ditebang, tetapi sebagai warisan ekologis yang wajib dijaga. Pembangunan yang mengorbankan hutan pada akhirnya akan melahirkan bencana, banjir, longsor, kekeringan, krisis pangan, dan konflik sosial. Pada akhirnya, pengembalian hutan dan ekosistemnya adalah ujian moral bagi negara. Pemerintah yang mampu melindungi hutan berarti melindungi rakyatnya sendiri, hari ini dan di masa depan. Harapan ini bukan tuntutan berlebihan, melainkan hak dasar warga negara atas lingkungan hidup yang sehat. Selama pemerintah memiliki keberanian politik, keteguhan moral, dan kemauan untuk mendengar suara alam serta rakyat, harapan untuk hutan Indonesia akan tetap hidup. Dan selama hutan masih diperjuangkan, masa depan bangsa belum sepenuhnya hilang.